Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our class today by having a prayer. Let's pray. Begin. Finish. Okay, then I will share my screen to you all. So, can you see my PowerPoint clearly? Bisa, Sir? Saya? Oke. Ntar, ini kok agak macet nih tombolnya nih. Ntar ya, Mister ulang share screen, Mister ulang. Oke, sip, udah lancar. Oke, pastikan kalian bisa melihat PowerPoint Mister ya. Hari ini kita masih mempelajari tentang gaya, tapi gaya yang berhubungan dengan fenomena ini. Pernah nggak sih kalian pas buka pintu gitu, menemui pintu yang kalau dibuka macet gara-gara lantai? Pernah, Sir. Pernah ya? Kursi juga. Pernah pasti gitu kan. Nah, mungkin ada juga yang nggak pernah ya, karena pintu yang ditemui adalah pintu yang geser. Nah, itu lagi. Nah, tapi kalau kalian pernah menemui pintu yang kayak gini, yang macet di lantai, apa sih yang membuat macet di lantai itu? Itu jarak antara lantai dengan kayunya. Terlalu pendek ya. Heeh. Nah, bisa itu. Gaya gesek. Nah, benar, kayak gesek. Nah, yang membuat pintu itu macet, susah untuk digerakin, nah itu gaya gesek. Nah, gaya gesek itu adalah gaya yang menghambat benda bergerak. Ya. Nggak cuman pintu, kayak misal kalian apa namanya nendang bola gitu ya, atau nendang barang, gerak tuh di atas lantai. Lama-lama kalau nggak diapa-apain berhenti. Nah, yang buat berhenti itu adalah gaya gesek juga. So, berarti vibe negatif gaya gesek. Tapi ada positifnya. Nanti kita lihat positifnya apa ya. Let's see apa kalian bisa menemukannya. Oke, apa sih yang menimbulkan gaya gesek? Yang pertama, dua permukaan saling menyentuh atau menekan. Nah, jadi kalau misal gini nih. Nih ya, misalnya dua benda nih, ada dua benda. Kotak sama HP Mister. Nah, HP-nya di atas ya. Kalau kayak gini doang nih, dua permukaan saling menyentuh, ada nggak gaya geseknya pas kayak gini? Gaya normal. Ya normal Enggak ada. ada. Gaya gesek tidak ada. Tidak Gaya bergerak. gesek nggak ada. Gaya gesek ada ketika apa? Ketika Bergerak. kita kasih dorongan atau tarikan gitu ya, kita gerak. Nah, ini baru ada nih gaya geseknya. Nah, kalian bisa coba sendiri pakai benda di sekitar kalian, kalian tempel di permukaan meja atau lantai, kalian gerakkan mendatar. Rasa nggak itu yang menghalangi kalian menggerakkan? Mempersulit kalian menggerakkan benda itu, ya? Mempersulit ya ini kayak gitu. Ini ya, kayak gini ada nih kayak gesanya nih. Tapi kalau misal angkat, set, nah, nggak nyentuh ya, nggak nyentuh ya. Mister gerakan mendatar. Wah, lebih mudah rasanya. Coba kalian praktekkan. Bener nggak lebih mudah? Gitu. Kalau Benar, Sir. nggak ada ini, nggak ada kontak atau nggak ada menyentuh dua permukaan. Coba kalian coba ya, silakan coba. Pas diangkat sama pas nyentuh permukaan. Gimana? Ada bedanya? Gini sama aja. Oh, kamu nyoba apa enggak? Coba serius serius. Kalau sama aja coba lebih sensitif mana bedanya, mana perbedaannya. Coba sensenya sambil merem fokus gitu ya. Bener nggak ada hambatan nggak? Pas diangkat gerakan. Nah, ini Farel nih.
Tidak ada hambatan ya kalau pas diangkat ya. Ya nggak ada hambatan. Berarti syaratnya harus saling menyentuh. Saling menyentuh atau menekan. Menekan tuh gimana ya? Kalian pernah ini nggak? Apa namanya, megang belut atau ikan deh yang masih hidup ya, tapi ya. Belut atau ikan yang masih hidup. Aduh, Egi nggak pernah. Apa ya, sesuatu yang licin. Kalau bukan ikan, belut yang masih hidup ya, atau gini nggak? Pernah nggak kalian megang sesuatu itu susah lepas-lepas terus? Nggak pernah ya megang ini ya? Oke, berarti yang lain. Misal pegang, ini. Pernah nyuci piring nggak kalian? Sabun batang ya, nyuci, makanya nyuci ya. Sabun batang. Nah, Jivat ini. Pernah nggak? Nah tuh, sabun batang itu kan kalau dipegang pas basah gitu ya, pas basah. Merucut tuh apa ya? Lepas-lepas gitu ya. Biar nggak lepas, kalian megangnya harus gimana tuh? Harus kenceng bukan? Nah itu tekanan tuh gitu. Menekan tuh sih gitu. Makin ditekan kencang, maka dia makin tidak mudah bergerak, makin besar gaya geseknya. Itu ya. Sekarang faktor yang kedua, kasar halusnya permukaan benda. Kasar halusnya permukaan benda. Makin kasar, maka makin besar gaya geseknya. Kayak tadi tuh, sabun yang kering, sabun bata yang kering, itu kan kasar tuh, lebih kasar daripada sabun yang basah, licin. Makin kasar, makin mudah dia dipegang, makin mudah dia tidak bergerak. Gitu. Itu ya, kasar halusnya permukaan benda. Makin kasar, makin besar gaya gesek. Nah, sekarang mari kita lihat fenomena ini. Yang nomor satu, ini karena muncul semua ya, 1, 2, 3, 4. Jadi deh, Mister kasih waktu 5 menit berdasarkan ini tadi, definisi gaya gesek sama penyebab timbulnya gaya gesek. Kerjakan soal-soal ini di buku catatan kalian, nanti diupload di GC. Mister kasih waktu 5 menit ya, silakan. Ini tugas pertama nanti yang perlu diupload di GC. Silakan. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan. 5 minutes. Ditulis di buku catatan ya, tulis di buku catatan. Empat menit lagi.
2 menit lagi. Nanti Mister minta kalian ya untuk sharing jawabannya. So be prepared. Kalau ada pertanyaan atau konfirmasi, ingin mengonfirmasi, boleh silakan. Satu menit lagi. Assalamualaikum, Sir. Ya, Farel? Itu Okta izin, Sir, karena lagi bantu orang tuanya kayak. Oh, oke. Okta ya. Oh ya. Ya, Sir. Thank you, Farel. Sama-sama, Sir. Oke, time's up. Udah habis ya. Coba persiapkan keyboardnya. Coba dijawab soal nomor 1. Hurufnya saja ya. Private chat. Sekarang ditulis yang soal nomor 1. Angka atau maunya saja. Oke, Agi sudah. Farel sudah, Fadikya sudah. Yang lain ya ditunggu. Kalau mau ngecek aja, memastikan. Akmal, oke, sip. Fatih, Tirta, Aris. Jawaban nomor 1 ya, ditulis di kolom chat private. Oke, Fatih sudah. Aris sama Tirta gimana? Oke, baik. Tirta juga udah, siap, bagus. Oke, Mister kasih jawabannya ya. Kita bahas, kita cocokkan. Nanti kalau ada yang menurut kalian salah, silakan ditanyakan, kita diskusikan. 1, 3, 4. So far banyak yang sama jawabannya dengan jawaban 1, 3, sama 4. Nah, sekarang juga untuk membantu teman-teman yang lain yang masih salah, Fatih bisa minta tolong untuk menjelaskan ketika menghapus papan tulis, 2 permukaan itu permukaan apa yang saling bersentuhan? Fatih, ketika menghapus papan tulis, 2 permukaan yang saling bersentuhan apa dan apa?
Halo Fatih, can you hear me? Iya, Sir. Apa, Oh, Sir? ya. Fatih, kan tadi kamu jawab 134 ya. Menghapus Iya. papan tulis, itu kan ada gaya geseknya. Gesekannya antara permukaan apa dan permukaan apa selama menghapus papan tulis? Permukaan papan tulisnya sama yang penghapusnya itu, Sir. Permukaan papan tulis dan penghapus. Sip, thank you Fatih. Iya, Sir. Nih ya, kalau mencuci baju atau piring, nah, rem, nanti kalian cari sendiri, oke? Okay? So, nomor 1, 134. Nomor 2, kan kalian udah jawab nih di buku catatan ya. Mister tunjuk aja untuk sharing contohnya apa. Ariswanda, lo Ariswanda. Ada. Nomor 2 Ariswanda. Contoh lain peristiwa yang melibatkan gaya gesek apa? Menggosok batu akik. Menggosok batu akik, wih, mantap kali lah. Permukaan yang saling bergesekan apa dan apa nih kalau menggosok batu akik? Batu akik dan mesin batu akik. Menggosok batu akik ya. Batu akik dan Mesinnya. musin. Namanya musin ya itu ya, alat gosoknya itu ya. Mesinnya, Sir. Nggak tahu saya. Batu akik dengan apa? Musin atau mesin? Mesinnya, Sir, Mesin. Mesin penggosoknya ya. Oh ya, mesin penggosok ya. Oke. Thank you Aris. Soalnya ada lagi nih yang jawab. Oh, main PUBG. Main PUBG apa yang bergesekan, Farel? Jari sir sama layar sir. Oh, jadi soal layar. Boleh lah. Boleh. Akmal menyetrika baju. Kalau menyetrika baju apa dengan apa, Akmal? Yang bergesekan. Halo, Akmal? Baju dengan apa nih? Setrika, ya, sip. Nendang bola. Oh, maksudnya bola pas bergerak ya. Yang saya gini, bola sama rumput, oke, boleh. Ada banyak ya contohnya ya. Nah, ternyata peristiwa yang gaya gesek itu banyak. Nah, terus kenapa gaya gesek itu harus ada? Apa manfaatnya? Gitu. Ada yang mau sharing nomor 3? Sebelum saya tunjuk, ada yang mau jadi volunteer dulu, silakan. Yo, volunteerism. Ada yang mau sharing jawaban nomor 3? Ya ada, yang bisa tunjuk ya. Tinggal bacakan aja yang sudah kalian jawab. Coba Egi, gimana Egi? Nomor 3 Egi. Menurut kamu? Karena kalau tanpa ada gaya gesek, Sir, kita nggak bisa jalan, Sir. Kita gitu ya? kepleset terus, Sir. Oh, gitu. Kalau nggak ada gesek, kita nggak bisa jalan nih, kepleset terus. Mantap. Ada lagi yang lain? Sama sir saya sir. Oh, sama loh, kok sama? Oke. Oke, nanti Mister lihat ya jawaban teman-teman yang lain ya di GC ya. Nanti di-upload nih di GC nih jawaban ini. Oke, ada lagi nggak yang nomor 3 mau sharing? Nambahin. Kalau nggak ada, nomor 4. Ada yang mau sharing nomor 4? Merugikannya kapan? Kalau gaya geseknya ada, kenapa? Bagaimana ruginya? Wah, Farel nih jawab di kolom chat nih. Bisa dijelaskan secara voice, Farel. Nomor 4. Ya, saya ini nggak tahu. Ini saya di chat aja, Sir. Oh ya. Gaya gesek barrel senjata, Sir. Kan peluru biasanya nyentuh barrel senjata, Sir. Jadi kecepatannya tidak maksimal, Sir. Oh gitu. Karena jadi bergesekan sama daya barrel piercing. senjata.
kecepatan pelurunya tidak maksimal gitu ya. Daya piercingnya kurang juga. Oke, boleh. Angin berlawanan sama kapal termasuk kasar ya, termasuk. Termasuk ada gesekannya tuh antara angin dengan kapal. Merugikannya apa nih, Agi? Melambatkan ini sir kapalnya. Tapi Karena kan kapal kalau kapal layar dia berlawanan sir, memanfaatkan anginnya kan angin. berlawanan. Tapi kalau kapalnya pakai layar itu kan pakai angin tenaganya. Kalau nggak ada angin, Tapi maksud saya itu kan anginnya berlawanan sir. oh, Kalau searah yang bikin cepat sir, tapi kalau anginnya berlawanan, oh oke, kapal, soal kapal nih ya. Kapal. Dia mau gerak ke sono nih gitu ya. iya sir. Anginnya Anginnya dari sana depan. tapi gitu. Iya. Oh ya, boleh, boleh. Merugikan karena lambat gitu ya. Mau berangkat kembali lagi pulang. Oke, sip. Ada lagi yang mau nambahkan nomor 4? Gagasan merepotkan kapan? Nggak ada lagi? Oke, nggak apa-apa. Nanti Mister lihat di GC ya. Pastikan kalian upload. Sekarang kita akan lanjut. Perhitungan ya. Tadi GGC ditumbuhkan oleh ini dua permukaan saling menyentuh atau menekan sama kasar garisnya permukaan. Nah, ukuran seberapa menyentuh atau seberapa menekan dua permukaan itu adalah gaya normal. Ya, makin besar gaya normal berarti artinya kedua permukaan itu makin kuat menekannya. Kalau kekasaran permukaan itu koefisien gesek, mu gitu ya simbolnya. Nah, koefisien gesek kita akan bahas. Gaya normal kan udah ya teman sebelumnya ya. Sekarang kalau misalnya koefisien gesek ini, mu ini nilainya akan makin besar, akan meningkat ketika semakin kasar suatu permukaan ya. Jadi koefisien geseknya akan makin besar ketika permukaannya makin kasar. Sekarang dibandingkan keramik sama aspal, manakah yang memiliki koefisien gesek lebih tinggi atau lebih besar? Akmal aspal, lagi aspal, Farel aspal. Ya, aspal ya. Aspal. Nah, ini yang lebih besar aspal. Karena lebih kasar ya. Nah, itu doang sih mu. Mu itu ada nanti diperolehnya dari mana sir mu? Dari percobaan kalau misalnya kita mau mencari benar-benar. Tapi kalau di teori ya nanti di soal disebutkan. Atau kalau enggak disuruh mencari berapa. Gitu ya. Nah, mari kita ke hubungan matematisnya. Ini dia cara menghitung gaya gesek. Tadi kan makin kuat dua permukaan menekan, N-nya makin besar, N-nya naik, maka F-nya juga ikut naik. Makin besar suatu permukaan, mu-nya naik, F-nya juga ikut naik. Makanya sama-sama berbanding lurus nih. Jadi F gaya gesek itu adalah mu, titik ini artinya dikali ya. Mu kali N. Ya. Jadi gaya geseknya adalah mu kali N. Oke, silakan bisa dicatat terlebih dahulu mungkin. Atau di screenshot juga boleh. Gaya gesek. Sudah dicatat? Oh, namanya ini ya. Kalau N itu gaya normal. Kalau mu itu koefisien gesek. Koefisien gesek, mu. Kalau F itu gaya geseknya, F kecil ya.
Ini adalah koefisien gesek. Ini M-nya gaya normal. Nah, jadi ada hubungannya nih sama gaya normal. Oh, cara bacanya ini. Ini ya, yang ini tuh cara bacanya adalah mu, mu, mu. Mu kali n. N bacanya n biasa. Kalau yang simbol itu simbol yang baru tadi itu mu. Simbol doang ya itu ya. Misalnya kalau kalian mau melambangkan K gitu boleh juga. Asalkan kalian tahu bahwa K itu koefisien gesek gitu ya. Dan orang-orang yang berdiskusi dengan kalian sepakat bahwa itu koefisien gesek. Sudah dicatat semua? Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Kalau tidak ada, coba. Mari kita diskusikan yang ini. Nah, tadi kita balik lagi ke pintu. Pintu yang tergesek oleh lantai. Kan susah tuh. Dibuka ya, digerakin susah. Supaya dia bisa terbuka dengan sempurna, biasanya kalian apain tuh? Sambil buka, sambil dorong, kalian apain? Nah, akwal nih. Ini pernah nih berarti akwal nih. Sambil buka, dorong gitu ya, sambil diangkat. Kenapa diangkat? Karena mengurangi, yang ini nih kalau dirumus, mengurangi gaya gesek dengan cara N-nya, permukaan, kekuatan tekanan permukaannya dikurangi. N dikurangi. Dengan cara sambil diangkat. Woi, kasih minyak nih kalau Farel. Oh, bisa loh kasih minyak loh. Kasih minyak, berarti yang diubah yang mana nih? Kalau F sama dengan mu kali N, yang diubah yang mana sebenarnya pas ngasih minyak tuh? Mu. Mu-nya, kekasarannya dikurangi dengan ngasih minyak. Nah, itu ya. Dikurangi dengan cara ngasih minyak. Nah, atau pelumas ya. Itu. Nah, kalau kalian yang naik motor itu pasti ada ngisi oli ya. Nah, oli itu juga salah satunya fungsinya untuk mengurangi gaya gesek antar gear pada mesin ya, mesin motor ya, biar lebih licin, gaya gesek biar berkurang. Kasih oli itu pelumas konsepnya, mu-nya dikurangi. Nah, gitu ya, itu F sama dengan mu kali N. Kalau misalnya kita terapkan di kasus. Nah, sekarang perhitungan exercise yang kedua. Tadi rumusnya kok nggak muncul ya? Ini rumusnya. Silakan dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan di buku catatan ini sebagai exercise 2. Setelah kasih waktu sambil ngitung tapi sambil nulis juga ya. Cara jawabnya sistematis, mesti kasih waktu 3 menit. Kalau sudah selesai, silakan tuliskan jawaban nomor 1. Nomor 1 ya. Jawaban akhir nomor 1 di chat private kalau sudah selesai.
Tapi dikerjakan ya, dikerjakan. Nanti akan nilai proses pengerjaan kalian. Yang nomor 1 sudah, tetap kerjakan nomor 2. Yang belum, tetap kerjakan nomor 1. Oke, yang sudah mengirim jawaban nomor 1, Farel sama Egy. Yang belum, silakan dilanjutkan. Fatih juga sudah mengirimkan jawaban nomor 1. Oke, lanjutkan Fatih ke nomor 2. Fadikya juga sudah, sip. So far jawabannya sama semua yang dikirimkan nomor 1. Mister belum bilang itu benar atau salah. Sepuluh detik. Oke, time's up. Oke, mari kita share dulu salah satu jawaban yang benar dari Fadikya. Fadikya yang nomor 1, cara mendapatkan jawabannya itu gimana Fadikya? Dikali, Sir. Apa yang dikali nih? Konvenkuasi gesek sama gaya normalnya. Oh, I see. Berarti 0,8 ini dikali sama 50 gitu ya? Iya. Oke, good. Thank you Fadikya. Itu ya, caranya benar ya, sesuai dengan rumus ini. Mencari F. Easy. Kalau yang nomor 2 sekarang siapa yang mau share jawaban nomor 2? Apa yang bisa dilakukan agar GGS lebih kecil? Saya biar lebih kecil. Ada yang mau sharing? Tidak perlu malu-malu. Fatih mau sharing jawaban nomor 2? Atau siapa ya? Belum, Sir. Belum ya, nomor 2 ya. Oke. Oh, ini ada Egy nih jawab di kolom chat. Oke, gaya normal dikurangi dengan cara diangkat. Aha, benar. Nah. Ini jawaban dari Egy ya. Ini jadi gerakannya agak diangkat. Ya diangkat tik gitu ya normal. Maka N kok N sih namanya. Diangkat pokoknya ya, diangkat dikit maka N-nya akan turun. Gitu ya. Oh, ini ada jawaban lagi nih. Mengganti permukaan salah satu benda atau kedua benda menjadi permukaan yang memiliki gaya koefisien lebih rendah. Oke. Memiliki koefisien gesek lebih rendah. Ini bisa juga mengurangi mu. Gitu ya caranya. Nah, sekarang saya mau bahas yang ini jawabannya Egy tadi. Kalau diangkat, N-nya kan berkurang ya. Gaya geseknya berkurang. Berarti apa yang terjadi kalau kota ini
sambil digerakkan mendatar ya. Dia ditekan ke bawah. Makin mudah digerakkan atau makin sulit? Makin sulit ya. Makin sulit karena N-nya akan makin besar. Menghitung N itu gimana, Sir? Nah, nanti ya, ini pertemuan berikutnya kita akan menghitung N. Yang ini ya, ini pertemuan berikutnya nih. Nah, ini nanti pertemuan berikutnya. Kita balik lagi ke sini. Nah, kebalikan ya, kalau ditekan ke bawah ya makin besar gaya geseknya. Atau kalau misalkan ini kotak, gitu ya, sambil didudukin orang gitu ya, orangnya duduk di sini nih misalnya. Nah, duduk. Nah, gaya geseknya akan semakin apa? Besar atau kecil? Besar, Sir. Makin besar. Masanya bertambah. Masanya bertambah, ya kan? Makin ketekan juga nih sama masanya si orang ini kan. Gitu. Nah, itu sih. Dan materi kita untuk kali ini udah cukup sampai sini. Udah selesai. Sebelum kita tutup, apakah ada yang mau ditanyakan terkait gaya gesek? No, no question? Oke, sisa Oke. Egi, Sir, saya dapat 5 positif gaya gesek. Bisa diceritakan Egi, 5 positif gaya geseknya apa? Oh, ini ya. Kalau pisau diamplas, jadi makin tajam. Woi, positif, good. Thank you, Egi. Ada yang lain mau sharing apa yang telah dipelajari hari ini, yang didapatkan hari ini? Boleh silakan. Oh, ada pertanyaan nih dari Akmal. Oh, nggak ada tugas kan, Sir? Ini tadi tugasnya ya, yang ini, yang nomor 2 ini ngerjain ini. Kan udah kalian kerjain tuh. Kalian upload di GC. Jadi ada berapa nih yang diupload di GC? Ada tadi satunya. Nah ini ya, ini exercise satunya, nanti diupload di GC. Sama yang ini, exercise 2-nya, diupload di GC ya. Tuh yang upload di GC. Oh ini tambahan dari Farel. Yang dipelajari Farel, cara mengurangi level kesulitan menggerakkan benda dan cara menghitungnya. Oke. Bahasanya tinggi sekali ya. Cara mengurangi level kesulitan menggerakkan benda. Intinya mempermudah benda bergerak gitu ya. Mempermudah bergerak. Oke, thank you Farel. Kalau nggak ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya, sudah 9.40. Yups. Let's close our class today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar ya. Sekian, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good Thank you juga, Sir. See you next week. Assalamualaikum. Salam.